Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang kepada kalian semua. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Puji Tuhan baik, Bagaimana Pak. kabarnya Kak Eri? Puji Tuhan baik, Bagus, Pak. mantap. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya cek dulu ya kehadirannya. Hari ini hadir semua atau ada yang nggak hadir ya? Ada yang tidak hadir satu orang, Pak. Siapa Mas Akbar? Mas Danang. Ya. Mas Danang ya. Kalau boleh tahu kenapa ya? Kok dia nggak ada konfirmasi sih ke Bapak itu? Kemungkinan sakit, Pak. Sakit ya. Kita doakan teman kita semoga diberi kesembuhan. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita materi apa sebelum materi ini itu? Ini kan udah bab terakhir ya. Jadi materi sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Pegas, Pak. Kita belajar materi apa Kak Eri? Tentang Pegas, Pak. Ya, benar sekali, tentang pegas. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana. Ya, Bapak mohon maaf ya karena di laptop kan nggak ada kamera gitu, jadi nggak bisa on cam. Ya, Bapak share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen-nya sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang gerak harmonik sederhana. Ya, gerak harmonik sederhana. Mungkin kita kan sering gitu ya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak bermain tali atau melihat gelombang air di sungai atau di laut gitu kan? Iya, Ya, Pak. pernah nggak Bar? Ya, Pak, pernah. Ya. Jadi ternyata gerak tali itu atau gerak gelombang air itu merupakan salah satu fenomena fisika yang dimana dalam ilmu fisika itu dinamakan dengan gerak harmonik sederhana atau gerak bolak-balik. Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Dan pada gerak harmonik sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik timbang. Dan percepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana itu ditimbulkan karena adanya gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Nanti akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, kecepatan benda pada titik setimbang bernilai maksimum. Contohnya gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik bandul, gerak bolak-balik sistem massa dan pegas. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada gambar gitu. Di mana kalau dalam fisika itu disebut dengan gerak sinusoidal. Ya. Dan kita ke gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Ketika kita lihat suatu benda yang ditarik itu akan kembali ke posisi semula. Itulah yang disebut dengan gaya pemulih. Atau kita melihat sebuah pegas itu. Kenapa pegas itu dapat kembali ke posisi semula setelah kita tarik? Ya, ternyata penyebabnya itu adalah karena adanya gaya pemulih. Gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana menyebabkan benda selalu kembali ke titik setimbang. Jadi kalau kita menarik pegas itu
kenapa dia bisa balik lagi ke posisi semula ya, karena ada gaya pemulih. Dan besarnya gaya pemulih itu bergantung kepada posisi benda yang berosilasi. Gaya pulih terbagi jadi gaya pulih pada sistem massa pegas dan gaya pemulih pada bandul. Ini adalah perbedaan macam dari gaya pulih pada sistem massa pegas. Nah, seperti pada gambar, ketika pegas dengan konstanta kekakuan K disimbangkan sejauh X dari keadaan setimbang, maka pegas akan memberikan gaya yang melawan simpangannya dengan persamaan F sama dengan K dikali X, di mana K ini adalah konstanta pegas dan X itu adalah besar atau panjang ketika benda itu ditarik. Gaya ini menjadi gaya pulih bagi massa yang menempel pada pegas, sehingga membuat benda akan kembali ke titik setimbangnya. Nah, di mana gaya pemulihnya di sini itu gaya pemulih itu akan mengarah ke sini. Nah, ketika benda ditarik, maka gaya pemulihnya itu akan memiliki arah yang berlawanan. Dia balikan nengah mau gitu lah bajunya. Ini kemudian ini adalah gaya pemulih pada bandul. Seperti yang kita lihat, ketika kita mengarahkan sebuah bandul itu kan pasti membentuk sebuah sudut yang bernilai theta dari titik semula. Dan ini juga berdasarkan hukum Newton. Ketika benda itu bergerak itu kan ada yang arahnya vertikal dan ada arahnya horizontal. Dan gaya pemulih itu arahnya mendatar, sehingga di sini kita menggunakan sin theta karena gaya pemulih itu arahnya ke sini, kan jadi bentuk gerak bolak-balik ke sini, ke titik semula terus ke sini lagi gitu. Ketika bandul disimbangkan dengan sudut simpangan theta kemudian dilepaskan, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Ketika bandul disimbangkan dari sini ke titik ini, dia akan mengalami gerak bolak-balik. Gaya pemulih pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik setimbang. Ya, kita lihat gaya pemulih itu selalu bergerak menuju arah titik setimbang. Setimbang kan ini berarti, dan gayanya dari sini mengarah ke sini. Ya, seperti itu. Dengan proyeksi gaya berat yang arahnya menuju titik setimbang adalah mg sin theta. Nah, pilihan ya mg sin theta. Sehingga gaya theta. Ya, sampai sejauh ini apakah materinya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, kemudian untuk periode dan frekuensi getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran. Persamaan periode T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu dan N adalah banyak getaran selama waktu itu. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satuan waktu. Persamaan frekuensi F sama dengan N per T. Sehingga T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Ada yang tahu nggak apa itu satuan dari frekuensi? Ada yang masih ingat? Hertz, Pak. Ya. Siapa penemunya? Bar. Harus itu diambil dari nama apa gitu? Nama ilmuwan, Pak. Ya, benar sekali. Nah, kemudian inilah gambar dari persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana. Ya, di mana persamaannya adalah berdasarkan grafik sinusoidal tadi, kita mendapatkan persamaan umum dari gelombang, yaitu Y sama dengan A sin theta.
atau Y sama dengan A sin omega T. Di mana omega itu adalah 2pi dikali F atau 2pi per T. Ya. Mana amplitude itu adalah simpangan, A itu adalah amplitude atau simpangan maksimum. Omega itu adalah frekuensi sudut, T itu adalah periode getar, dan F adalah frekuensi getar. Nah, jadi inilah persamaan dari simpangan pada gerak harmonik sederhana. Lalu kita ke persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana adalah turunan simpangan terhadap waktu, di mana P adalah dy per dt atau merupakan sebuah turunan gitu, fungsi turunan. Turunkan P sama dengan D, di mana Y itu adalah A sin omega T per dt. Setelah diturunkan kita akan mendapatkan persamaan ini, yaitu P sama dengan A omega cos omega T. Ya, ini adalah persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Nah, ternyata ditekan dari simpangan terhadap waktu. Namanya percepatan. Nah, begitu juga dalam GHS ternyata memiliki percepatan, di mana percepatan itu pada GHS merupakan turunan terhadap kecepatan terhadap waktu. Ya. A sama dengan dp per dt, di mana P sama dengan A omega cos omega T diturunkan terhadap T, dapatkan A sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T. Karena Y sama dengan A sin omega T, maka A sama dengan ya, minus omega Y. Kemudian kita ke sistem pegas dan massa. Kita lihat pada gambar. Akbar, apa perbedaan gambar pada gambar A dan gambar B? Yang A itu pegasnya belum diapa-apain, Pak. Kalau yang B itu kayaknya ditarik ke bawah pegasnya. Benar. Ya, di sini benar apa yang dikatakan Akbar. Pada keadaan A itu kan keadaan gitu ya. Jadi belum diberi gaya, sebelum diberi gaya atau belum ditarik. Kemudian B itu benda itu ditarik ke bawah sehingga memiliki pertambahan panjang Y. Dan ini adalah gambar dari pegas ketika sebelum ditarik dan sesudah ditarik. Tarik ini seperti ini, kemudian dilepaskan ke atas sehingga dia akan kembali ke posisi semula. Tuh. Kembali ke keadaan setimbang lagi. Nah, inilah merupakan sistem dari pegas massa. Gerakan pegas dari A sampai E, nah, dari gerakan ini adalah gerakan satu kali getaran pegas. Periode getar sistem massa pegas dirumuskan T sama dengan 2pi per akar dari M per K. Di mana dengan frekuensi getar sistem massa pegas dirumuskan F sama dengan setengah pi per K per M. Nah, jadi F dan T persamaan ini merupakan persamaan yang kebalikannya gitu. Di mana M itu adalah massa beban dan K itu adalah konstanta pegas. Dan ternyata di sini massa berpengaruh terhadap terhadap perubahan dari panjang pegas. Kemudian ya, di mana satu kali getaran bandul adalah
gerakan dari B ke A, kemudian ke B lagi, ke C, dan ke B. Di mana dengan persamaan periode getar bandul itu adalah T sama dengan 2pi per I per G. Dan frekuensi adalah F sama dengan setengah pi per G per L atau panjang tali. Ya, saya mau nanya Kak Eri, apa perbedaan dari persamaan antara sistem pegas massa dan sistem pegas pada bandul? Halo Kak Eri, apakah masih ada di ruangan Zoom? Jaringannya terganggu mungkin, Pak. Oh, mungkin jaringannya ya. Coba Mas Akbar jelaskan apa perbedaan dari sistem bandul matematis dan sistem pegas massa tadi. Apa yang berbeda? Kalau yang saya lihat ya Pak, kalau sistem bandul matematis ini menggunakan menggunakan panjang tali dan gravitasi Pak. Kalau untuk depannya itu sama. Kalau untuk yang pegas massa itu menggunakannya massa dan konstanta pegasnya Pak. Ya, benar. Benar. Karena kenapa berbeda? Karena tadi kan kita lihat konstanta pegas massa itu kan dia menggunakan pegas ya. Ya, dia menggunakan pegas sedangkan ini menggunakan tali. Sehingga tadi itu dia menggunakan pada pegas massa itu menggunakan konstanta pegas dan benda yang bermassa. Sedangkan pada sistem bandul ini dia menggunakan gravitasi dan tali dan panjang tali. Nah, ternyata itu karena kan kedua-duanya itu sama-sama dari GHS, itu, gerak harmonik sederhana. Ya, sampai di sini apakah materinya bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, saya lanjut lagi ya. Ya, ternyata. Ya, mungkin saya kira materinya masih ada, soalnya lupa tadi buat berapa slide PPT-nya gitu. Ya, ternyata materinya sudah habis ya. Jadi ternyata GHS itu adalah materi yang sebenarnya mudah ya untuk kita pelajari. Ya, terutama karena materinya ini kan udah ada dalam bentuk dunia nyata itu seperti tali sehari-hari. Jadi kita mudah untuk menemukannya gitu. Sebenarnya saya tanya dulu ya untuk memastikan apakah kalian memang udah paham atau belum dengan materi ini. Untuk Mas Akbar, apa ya tadi ya yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Gerak bolak-balik Pak, melewati titik seimbang. Ya, kenapa geraknya bisa bolak-balik? Apa yang membuatnya bisa menjadi gerakan seperti itu? Gimana Pak? Ya, kenapa geraknya itu bisa bolak-balik? Kenapa ya? Lupa Ya. Pak. Oh ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi kenapa gerak harmonik sederhana ini bisa bergerak bolak-balik itu karena adanya gaya pemulih. Nah, sehingga kuncinya pada gerak harmonik sederhana itu adalah adanya gaya pemulih. Dan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya kan pada tali, pada selingki, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang telah hadir. Semoga
ilmunya itu ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian masa depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama.